Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa. Anda masih menyaksikan Anyus Pagi. Kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat punya cara unik untuk membangunkan warga melaksanakan sahur. Para pemuda tersebut berkeliling kampung sambil menabuh marching band dan bernyanyi. Kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat berkumpul dini hari untuk membangunkan warga yang hendak melaksanakan sahur. Sambil membawa peralatan marching band, mereka berkeliling kampung dan bernyanyi menggunakan pengeras suara. Marching band digunakan sebagai pengganti beduk karena dinilai lebih praktis dan lebih memberikan semangat saat berkeliling kampung. Kebanyakan sih masih sekolah, tapi ada juga yang udah kerja, kuliah juga ada. Nah, ini yang sekolah ini ikut karena memang libur atau gimana? Ya mungkin karena libur juga, terus juga mereka juga mau gitu bangunin sahur buat keluarganya. Ini rutin emang setiap tahun? Rutin, setiap tahun pasti ada kita. Membangunkan warga untuk sahur dengan marching band akan terus dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Kegiatan ini dinilai lebih memberi manfaat bagi pemuda dibandingkan dengan berkumpul dan membuat keonaran seperti tawuran antar remaja. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Di bulan suci Ramadan ini, 3.500 porsi takjil dibagikan secara gratis di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Setiap harinya, tak tanggung-tanggung pengurus masjid mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi nasi untuk santapan berbuka puasa disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Menu makanan berbuka puasa yang disediakan terdiri dari seporsi nasi beserta lauk pauk lengkap seperti opor ayam, telur, kerupuk, dan buah kurma. Makanan yang disajikan dimasak langsung oleh jemaah wanita Masjid Jogokarian dengan menu yang bervariasi setiap harinya. Ribuan porsi makanan gratis ini kemudian dibagikan kepada jemaah masjid mendekati waktu berbuka puasa di halaman Masjid Jogokarian. Ya, suasananya ramai, terus sini kebersamaannya kayaknya terjalin banget gitu Mas. Acara bubernya itu Lebih kerasa gitu ya? ya lebih terasa gitu. Tak tanggung-tanggung, pengurus Masjid Jogokarian telah mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Kita sediakan minimal 3.500 untuk pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 porsi, jadi sekitar 4.000. Kita juga masih mencadangkan roti maupun kurma karena tahun yang lalu sudah tembus 5.000 orang yang datang. Bagi warga Yogyakarta yang ingin menikmati makanan berbuka puasa gratis dari Masjid Jogokarian, disarankan untuk datang lebih awal sebelum waktu berbuka puasa karena antrian yang cukup panjang. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Anda kembali menyaksikan Anyus Pagi. Yordania menjadi salah satu negara yang memiliki jejak sejarah dan wisata religi Islami di Timur Tengah. Salah satunya yang terkenal adalah Masjid Umar bin Khattab yang didirikan sejak tahun 640 Masehi dan berada di pusat bisnis ibu kota Yordania.
Pemirsa, saat ini saya di Ibu Kota Amman, Yordania, dan saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu masjid yang paling bersejarah yang ada di Timur Tengah ini. Masjid Umar bin Khattab, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Umari ini, menjadi bukti awal penyebaran Islam di negeri Syam, khususnya di negara Yordania. Didirikan di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di tahun 640 Masehi, masjid ini menyimpan sejarah tak ternilai. Masjid ini sempat beberapa kali mengalami renovasi dan pelebaran serta bergonta-ganti nama. Dimulai di zaman Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan di masa Turki Ottoman hingga di masa modern di masa mendiang Raja Hussein, orang tua Raja Abdullah II yang sekarang berkuasa di Yordania. Hal ini terlihat jelas dengan adanya kubah air mancur yang dulunya berada di luar ruangan, namun sekarang tetap berdiri namun di dalam ruangan masjid. Hal ini juga bisa terlihat jelas dengan foto-foto yang terpampang di dinding masjid. Masjid Husaini adalah masjid tertua di Yordania, di mana menjadi pusat penyebaran Islam bagi umat Islam yang berada di Yordania, bahkan untuk negeri Syam. Masjid yang bernamakan awalnya Masjid Umari, karena memang asasnya dibangun sejak Khalifah Umar bin Khattab, lalu kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan kemudian berubah di zaman Umayyah menjadi Masjid Umawi, terakhir sejak 1920 diperbaharui oleh Raja Hussein dan berubah namanya menjadi Masjid Husaini, Masjid Agung Husaini. Selain pusat syiar Islam pertama di Yordania, lingkungan sekitar masjid juga menjadi sentra ekonomi di Yordania karena berdiri di tengah-tengah pasar Balat, pasar tradisional yang hingga kini masih menjadi pusat jual beli warga Amman, ibu kota Yordania. Dari Amman, Yordania, Jajang Diraja Negara, iNews melaporkan. Warga negara Indonesia merayakan Ramadan dengan penuh hikmat di kota Kazan, Rusia. Bahkan mereka diajak untuk berbuka puasa bersama warga lokal Kazan yang mayoritas Muslim. Apa kabar Indonesia? Hari ini kita akan berbuka puasa yang ada di Rusia. Ini gambarannya. Suasana Ramadan di kota Kazan, Rusia sangat terasa. Kazan merupakan ibu kota Tatarstan dan juga salah satu kota terbesar di Rusia. Sebagai Muslim, warga negara Indonesia yang tinggal di Kazan cukup beruntung karena warganya mayoritas beragama Islam. Warga Kazan juga dikenal ramah dan suka mengobrol dengan warga asing. Warga negara Indonesia bersama warga lokal biasanya berbuka puasa di Masjid Marjani. Namun makanannya pun menyesuaikan dengan menu masakan lokal. Hampir susah bertemu dengan nasi yang biasanya diganti dengan roti. Seperti di Indonesia, usai berbuka puasa warga Muslim langsung mendirikan sholat maghrib, tadarus Al-Quran hingga sholat Isya dan tarawih datang. Berbuka puasa yang ada di Rusia. Ini gambarannya. Ya pemirsa, PT MNC Asset Management melalui MNC Peduli menyalurkan dana sosial kepada 3 lembaga zakat nasional dan 1 pondok pesantren. Bantuan yang diberikan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian PT MNC Asset Management dalam mendukung kegiatan sosial menyambut bulan suci Ramadan. Tiga lembaga zakat nasional, yakni Lembaga Amil Zakat Nasional Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama, Rumah Zakat, serta Pondok Pesantren Darul Quran menerima bantuan dana sosial dari PT MNC Asset Management. Penyerahan bantuan sosial yang dilakukan di Gedung iNews Tower Jakarta ini, selain untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, juga sebagai upaya untuk membantu menciptakan perubahan positif di tengah masyarakat. Bantuan dana sosial kami ini adalah dari cleansing reksadana syariah kami. PT MNC Asset Management mempunyai reksadana syariah sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat, dan kami sebagai manajer investasi yang terkemuka yang ada di Indonesia, kami wajib menyalurkan dana bantuan sosial tersebut kepada lembaga-lembaga nirlaba ataupun filantrop. Penyaluran dana sosial ini merupakan bagian dari tanggung jawab PT MNC Asset Management dalam pengelolaan reksadana syariah. Kami dari Lajsnu pertama menyambut baik, dan tentu dengan dana ini menjadi kita tasarrufkan ke program-program yang sudah diatur.
Nah, ini sangat penting mengingat tantangan kita untuk pemberdayaan masyarakat ya, mengatasi ketertinggalan, kemiskinan, dan tentu ini perlu kolaborasi bersama banyak pihak, tidak hanya dari kalangan sosial tapi juga perusahaan, swasta, dan sama-sama kita menyelesaikan problem-problem sosial di tengah masyarakat. Di bawah naungan MNC Group, PT MNC Asset Management berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program sosial melalui MNC Peduli yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat serta untuk mendukung pengembangan sosial dan pendidikan di Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama Leman Ainus melaporkan. Sambut bulan suci Ramadan, seri pembuka MotoGP 2025 batal diadakan di Qatar, melainkan di sirkuit internasional Chang di Buriram, Thailand. Ini kali pertama Thailand menjadi seri pembuka sejak masuk kalender balap MotoGP pada tahun 2018. Sawadee krab, halo pemirsa. Saat ini Thailand telah mengambil alih peran sebagai tuan rumah dalam seri perdana MotoGP 2025 menggantikan sirkuit Lusail di Qatar. Bukan tanpa sebab pemirsa, saat ini Qatar tengah menjalankan ibadah puasa yang jatuh di Februari akhir dan awal Maret 2025 di tahun ini. Dan berkat Tourism Authority of Thailand dan TX Travel, saya berkesempatan langsung menyaksikan MotoGP 2025 langsung dari sirkuit internasional Chang. Menghormati bulan Ramadan untuk pertama kalinya sejak tahun 2020, seri perdana MotoGP tidak dihelat di sirkuit internasional Lusail Qatar, melainkan pindah ke Chang International Circuit Buriram, Thailand. Seri perdana ini berlangsung pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025. Ya, pemirsa, berbeda dengan sirkuit di Qatar, sirkuit di International Chang Buriram, Thailand ini juga memiliki tingkat kesulitan tersendiri, di mana Chang ini memiliki 12 tikungan, di mana tikungan terakhir adalah tikungan paling tajam dan paling krusial untuk menentukan siapakah juara balap hari ini, pemirsa. Oleh karena itu, banyak sekali pecinta MotoGP yang rela datang jauh-jauh ke Thailand hanya untuk menyaksikan siapakah pemenangnya. Kira-kira apa alasan dari mereka untuk menyaksikan langsung ke Thailand? Dan berikut kita simak bersama-sama. Soalnya seru, kemarin nyobain yang pertama kali nama di Sepang, terus ternyata seru. Sekarang pengen nyobain pengalaman yang di Buriram sih, ketagihan ya, ketagihan. Pengen lihat Marc Marquez balapan dan menang. Nah, terus gimana kesannya hari ini? Wah, luar biasa. Seru ya? Seru banget. Seru banget. Ada event lagi? Akan ikut lagi? Pasti. Kita sangat berterima kasih pada Tourism Authority Thailand karena mensupport pecinta-pecinta MotoGP dari Indonesia dengan makan dinner cruise dan merchandise lainnya yang bikin peserta kita tuh terima kasih banget dan lebih berkesan lah untuk tahun ini. Bahkan dalam event yang sama, saya juga berjumpa dengan salah satu rider asal Indonesia yang turut menjajal Chang International Circuit Buriram dalam seri Moto2. Mungkin karena Mario juga ada pengalaman balap di sini, jadi sulit ya mungkin buat semua. Lebih ke track temperaturnya ketimbang layout. Jadi kita harus challenge-nya harus survive di bawah 60 derajat aspal sampai balapan selesai dan memanas ban. Ini adalah kali pertama Thailand menggelar balapan pembuka MotoGP. Negeri Gajah Putih masuk kalender balap pada tahun 2018 dan sempat absen pada tahun 2020 hingga 2022 akibat pandemi COVID-19. Kini Thailand bisa kembali menggelar balapan MotoGP dan bahkan menjadi seri pembuka pada tahun ini. Dari Buriram, Thailand, Pram Sanjaya, iNews melaporkan.